Oh iya, weekend ada acara nggak? Gak ada sih. Paling cuma beres-beres rumah, cuci pakaian, abis itu free. Gimana kalau kamu tinggalin semua cucian kamu, terus kita jalan-jalan ke Aku puncak? udah salah kasih izin ke dia. Apa benar yang dibilang Joko? Kalau bosnya punya niat buruk Di sama sini Amanda? tidak ada meeting, Pak. Mereka kesini cuma ingin menghabiskan waktu berdua. Jangan keras-keras dong. Sakit tahu. Itu suara Amanda. Amanda, kamu ngapain? Mas Bagas? Harusnya aku Mas yang tanya ke kamu. Kamu ngapain di sini? Aku, Bibi bisa pergi sekarang. Mas, sekarang Mas bisa jawab pertanyaan aku kan? aku kesini karena aku khawatir sama kamu, Nda. Khawatir tentang apa, Mas? Mas kan tahu kalau aku lagi kerja. Dan di sini juga ada bos aku kok. Nah, itu dia masalahnya, Nda. Kamu berangkat ke sini cuma berdua sama bos kamu. Jadi wajar kan kalau aku sebagai suami curiga? Dari kantor emang berdua, Mas. Tapi di sini banyak orang. Banyak mitra kerja yang berkumpul di sini. Mas aja yang datangnya telat. Jadi mereka udah pada pulang. Mas, aku kerja mati-matian tuh buat kita berdua, Mas. Jadi nggak seharusnya Mas berpikiran buruk tentang aku. Aku istri kamu, Mas. Bukan wanita murahan. Nda, sumpah, aku nggak berpikiran kayak gitu, Nda. Aku cuma, Cukup, Mas. Lebih baik Mas pulang. tapi Nda, Mas, tolong Mas. Jangan sampai gara-gara sikap bodoh kamu, aku sampai dipecat. Nyari kerja tuh nggak gampang, Mas. baik, aku paham. Soal ini, aku minta maaf. Wah, bego. Kenapa sih gue harus berpikiran buruk sama bini gue sendiri? Dia tuh udah kerja keras. Dan gue malah seenaknya nuduh dia yang macam-macam. Bego. Acting kamu bagus. Untung suami kamu nggak curiga. Iya dong. Siapa dulu artisnya? Amanda. Tapi semua ini juga berkat Bapak kok. Coba tadi Bapak nggak dengar keributan di bawah. Pasti kita udah ketangkep basah. Dan mungkin kita udah diarak keliling kampung. Iya nggak? Kamu benar. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Jangan sampai kita membuat kesalahan sedikit pun. Nah, semua udah siap. Sekarang tinggal tunggu Amanda pulang. Pasti nanti dia bakalan kaget. Assalamualaikum. Mas, aku pulang. Nah, pas banget tuh. Ini apaan, Mas? Ini adalah makanan spesial buat kamu. Sekaligus permintaan maaf aku soal kemarin. Mas bikin sendiri? Yap, Mas sengaja bangun jam 4 pagi loh, buat nyiapin ini semua. So sweet. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Ya udah yuk, kita makan. Ayo. Oh, jadi lu berdua udah baikan? Syukur deh. Gua jadi nggak harus denger curhatan lu tiap hari. Jadi lu gak ikhlas dengar curhatan gua? Lagian ini juga salah lu kok. Coba kemarin lu gak panas-panasin gua. Gua gak mungkin dong buru-buru nyusul ke sana. Lah,
Kenapa jadi gua yang disalahin? Niat gua kan bagus. Biar lu jadi lebih waspada sama bini lu. Secara kan, bini lu tuh cantik, seksi, dan menggoda. Siapa coba yang gak suka? Termasuk lu. Gua nggak mungkin kali ini gua teman sendiri. Tapi, kalau ada kesempatan boleh sih. Apa lu bilang? Hehehe, bercanda kali. Shansi amat. Mas Bagas, Amanda? maaf ya mas, aku agak telat. Abis aku nyelesain kerjaan dulu. Gak apa-apa. Aku juga baru sampai kok. Oh iya, kita langsung pulang atau mau kemana? Gimana kalau kita makan dulu di pinggir jalan? Aku lapar, dari tadi belum makan. Ayo. Kamu mau makan apa? Apa aja deh mas, aku ikut. Karena ini udah malam, gimana kalau kita makan pecel lele? Kebetulan aku tahu pecel lele yang enak di sekitaran sini. Boleh. Kita juga udah lama gak makan pecel lele. Ya udah yuk, berangkat. Kenyang. Emang benar kata kamu mas, pecel lele di sini emang enak banget. Pastilah, Mas kan sering ambil makanan di sini. Oh iya ndak, soal kemarin, Mas bener-bener minta maaf ya. Iya gak apa-apa mas, aku paham kok. Kamu ngelakuin itu semua karena kamu sayang ke aku kan? Iya ndak, kamu bener. Aku sayang banget sama kamu. Kamu janji ya, jangan pernah hianatin aku. Mas, aku berangkat sekarang ya. Iya, kamu hati-hati. Nanti pulangnya jangan kemalaman ya. Mas mau masakin makanan yang spesial buat kamu. Makanan apa mas? Tumben. Emang hari ini hari ulang tahun aku? Gak harus ulang tahun kan, kalau mau masakin makanan enak buat istri. Emang mas mau bikin apa sih? Nanti kamu juga tahu. Ya udah, berangkat sono. Idi, ngusir. Iya, yang rahasia-rahasiaan. Ya udah ya mas, aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti ya. Ingat, jangan kemalaman. Udah jam 9 malam, tapi kenapa Amanda masih belum pulang? Padahal makanan udah pada siap. Halo mas. Kamu di mana, Nda? Kenapa jam segini masih belum pulang? Aduh, maaf aku lupa ngasih tahu kamu mas. Hari ini aku ada lembur dadakan di kantor. Mungkin pulangnya agak pagian. Agak pagian. Tapi aku udah masakin makanan spesial buat kamu, Nda. Sekali lagi aku minta maaf mas. Malam ini aku nggak bisa makan bareng sama kamu. Kamu makan sendiri aja ya. Lain kali aku janji, pasti kita akan makan bareng. Oh gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya kerjanya. Jangan terlalu capek. Iya mas, makasih ya. Kalau gitu aku mau lanjut kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko, ada apa dia telepon malam-malam? Halo Jok, ada apa? Gas, gawat gas. Apanya yang gawat? Bini lu. Duh, gua ngomongnya gimana ya? Ada apa Jok sama bini gua? Bini lu masuk ke hotel bareng Om. Apa lu bilang? Jok, bercanda lu gak lucu tahu. Gua serius gas.
Barusan gue lagi ngantarin penumpang ke hotel. Tiba-tiba gue lihat bini lu di sana. Gue ikutin. Mereka ternyata masuk ke kamar hotel. Kalau gue nggak salah tebak, dia kayaknya bos bini lu deh. Soalnya pakaiannya rapi dan pakai jas kantoran gitu. Brengsek. Pantes bini gue malam ini gak pulang. Cok, lu di mana sekarang? Gue masih di hotel, Gas. Mau kirim lokasinya? Gue bakalan ke sana sekarang. Oke. Gue kirim sekarang. Mereka di mana, Cok? Ada di kamar 103. Sial. Gas, lu harus tenang. Lu nggak boleh emosi. Hadapi semua dengan jiwa yang besar. Gimana gue gak emosi? Bini gue lagi ada di kamar hotel bareng cowok lain, Cok. Iya, gue tahu, Gas. Tapi akan lebih baik masalah ini kita hadapi dengan kepala dingin. Iya, Cok. Gue akan coba. Ya udah, ayo, gua antar. Ayo sayang, lama banget ganti bajunya. Bapak udah nggak tahan nih. Iya, Pak. Sebentar lagi aku keluar kok. Udah selesai, Pak. Di mana penampilan aku? Wow, kamu terlihat cantik dan menggoda. Ah, Bapak bisa aja. Ya udah yuk, kita mulai. Bapak udah nggak kuat. Ayo. Ini, Gas, kamarnya. Bangke. Ya. Oh, jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku? Mas Bagas. Mas, aku bisa jelasin. Ini gak seperti yang kamu lihat, Mas. Jelasin apa, ndak? Kamu mau jelasin kalau kamu selingkuh sama bos kamu, gitu? Dasar cewek murahan. Cewek murahan kamu bilang. Aku ngelakuin ini semua juga buat kamu, Mas. Biar hidup kita gak miskin terus. Aku lebih baik miskin, dah, daripada istri aku harus tidur dengan bosnya. Dah, kita bisa hidup sederhana dan bahagia, dah. Tanpa kamu perlu ngelakuin ini semua. Sederhana dan bahagia kamu bilang. Maksud kamu hidup dengan penghasilan kamu? Gak akan cukup. Penghasilan kamu buat makan aja cuma pas-pasan, Mas. Belum lagi buat bayar kontrakan, sekitar aku, bayar listrik, motor, dan lain sebagainya. Duit segitu mana cukup, Mas? Aku bisa kerja lebih keras lagi, ndak? Sampai kapan? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? Bahkan seumur hidup kamu gak akan bisa menjadi orang kaya, Mas. Penghasilan kamu tuh kecil. Naksa dong. Lihat Pak Burhan. Dia bisa kasih segalanya buat aku. Harta, jabatan, kekuasaan, semuanya dikasih buat aku, Mas. Tapi kamu, gak akan pernah bisa. Jadi semua ini demi materi. Aku nggak nyangka. Baik, jika kamu lebih memilih dia, maka hari ini juga aku akan menceraikan kamu. Tapi ingat satu hal, jika suatu saat kamu disakiti, maka jangan pernah meminta aku untuk kembali. Gas, Pak Gas, apa nggak bisa dibicarain dengan baik-baik, Gas? Pak Gas. Akhirnya, aku dan Amanda pun resmi bercerai. Kami menjalani kehidupan kami masing-masing, tanpa ada salah satu dari kami yang tertekan. Setahun setelah perceraian kami, aku mendengar kalau dia sekarang sudah menjadi istri kedua. Harta yang selalu dia impi-impikan, sekarang sudah bisa dia miliki. Mobil, rumah, saham, sekarang resmi menjadi miliknya. Mungkin sekarang dia lebih bahagia daripada waktu bersamaku. Sedangkan aku sendiri, aku masih menjalani kehidupanku seperti biasa. Menjadi tukang ojek, tukang antar barang, sampai kuli panggul di malam hari. Ini semua aku lakuin demi untuk merubah nasib aku. Aku percaya, jika kita mempunyai keinginan, pasti Tuhan akan memberikan jalan.
Dan sebagai bukti kepada Amanda bahwa kelak suatu saat aku pasti juga bisa menjadi orang yang sukses. Dan benar saja, setelah 10 tahun aku berjuang mati-matian tanpa kenal lelah dan letih, akhirnya aku pun bisa meraih kesuksesan. Aku kini memiliki 43 rumah makan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan akhirnya, aku pun bisa menjadi bos dengan kerja kerasku sendiri. Permisi, Pak Bagas. Ya, masuk. Maaf Pak, saya mengganggu. Saya cuma ingin mengingatkan, kalau hari ini Bapak ada meeting di PT Maju Kena Mundur Kena. Jam berapa? Nanti siang Pak, sekitar pukul jam 2 siang. Oke. Kalau begitu saya berangkat sekarang. Tapi ini masih jam 11 Pak. Gak ada larangan kan untuk berangkat lebih awal? Bapak hebat, sudah menjadi bos besar, tapi masih menghargai waktu dengan sangat baik. Saya salut sama Bapak. Saya cuma belajar dari pengalaman. Harta, benda, dan jabatan adalah semua hal yang bisa kita dapatkan berkali-kali, asalkan kita mau berusaha. Tapi waktu, sekeras apapun kita berusaha, kita nggak akan pernah bisa membalikan waktu. Udah ya, saya berangkat. Iya Pak, hati-hati. Kasihan Ini Bu, Amanda? Kamu Amanda kan? Mas Bagas? Bukan. Maaf, Bapak kayaknya salah orang. Enggak, saya masih ingat wajah kamu. Saya nggak mungkin salah orang. Maaf Pak, saya harus pergi. Amanda, Amanda, tunggu Anda. Amanda, tunggu Anda. Amanda, awas! Amanda! Ternyata aku baru tahu kalau 5 tahun yang lalu perusahaan Amanda mengalami kebangkrutan. Ini juga yang membuat keluarga Burhan mengalami kemiskinan. Amanda setiap hari harus menjadi pengemis di jalan demi untuk mencari sesuap nasi. Sedangkan Burhan harus mendekam di penjara karena hutangnya yang terlampau banyak. Andai aku tahu kondisi kamu dari awal, aku pasti akan membantu kamu. Aku memang kecewa dengan semua perbuatan kamu, tapi jujur, sampai sekarang pun aku masih sayang sama kamu. Aku gak pernah bisa lupain kamu, walaupun itu cuma 1 detik. Amanda, semoga kamu bisa tenang di sana. Doaku akan selalu menyertaimu.